Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan ladang yang subur, terdapat sebuah rumah besar yang megah, milik Pak Hadi. Rumah itu berdiri kokoh dengan arsitektur klasik, dikelilingi oleh taman yang indah, penuh dengan bunga-bunga berwarna-warni dan pohon-pohon rindang. Namun, di balik keindahan itu, ada kesunyian yang menyelimuti rumah tersebut. Pak Hadi, seorang kakek berusia 70 tahun, tinggal sendirian setelah ditinggal istrinya beberapa tahun yang lalu. Kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan kesepian dan kenangan masa lalu yang indah. Suatu hari, Nadia, seorang gadis muda berusia 20 tahun, menerima tawaran untuk membantu merawat rumah Pak Hadi. Nadia adalah sosok yang ceria, penuh semangat, dan memiliki kecantikan yang memikat. Ia baru saja menyelesaikan studinya dan mencari pengalaman baru sebelum memulai karirnya. Ketika mendengar tentang Pak Hadi, ia merasa tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang kehidupan seorang kakek yang telah banyak mengalami. Saat Nadia tiba di rumah Pak Hadi, ia disambut dengan senyuman hangat dari sang kakek. Pak Hadi mengenakan kemeja batik yang rapi dan celana panjang, terlihat rapi meskipun usianya yang sudah lanjut. Nadia merasa sedikit canggung, tetapi senyuman Pak Hadi membuatnya merasa lebih nyaman. "Selamat datang, Nak. Terima kasih sudah mau membantu saya," kata Pak Hadi dengan suara lembut. "Terima kasih, Pak Hadi. Saya senang bisa membantu," jawab Nadia sambil tersenyum. Hari pertama mereka dihabiskan dengan membersihkan taman dan merapikan beberapa bagian rumah yang sudah lama tidak terurus. Nadia bekerja dengan penuh semangat, sementara Pak Hadi mengawasi dan sesekali memberikan arahan. Mereka berbincang-bincang ringan, dan Nadia mulai mendengar cerita-cerita menarik dari masa muda Pak Hadi. "Dulu, saya sering mengajak istri saya berjalan-jalan di taman ini. Kami menanam banyak bunga bersama," kenang Pak Hadi dengan tatapan nostalgia. Nadia merasakan kehangatan dalam suara Pak Hadi. Ia bisa merasakan betapa dalamnya cinta yang dimiliki Pak Hadi untuk istrinya. "Bunga-bunga ini sangat indah, Pak. Saya yakin istri Bapak pasti sangat menyukainya," balas Nadia, mencoba menghibur. Pak Hadi tersenyum, tetapi ada kesedihan yang terlihat di matanya. "Ya, dia sangat menyukainya. Setiap kali melihat bunga ini, saya teringat akan senyumnya." Seiring berjalannya waktu, Nadia dan Pak Hadi semakin akrab. Nadia merasa terpesona oleh kebijaksanaan dan pengalaman hidup Pak Hadi. Ia seringkali mendengarkan cerita-cerita tentang masa lalu, tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Di sisi lain, Pak Hadi juga terkesan dengan semangat dan keceriaan Nadia. Ia merasa seolah-olah hidupnya kembali bersemi dengan kehadiran gadis muda itu. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaan di taman, Nadia dan Pak Hadi duduk di teras rumah. Angin sepa-sepa berhembus lembut, membawa aroma bunga yang segar. Nadia melihat ke arah taman yang telah mereka rapikan, merasa bangga dengan hasil kerja keras mereka. "Pak Hadi, apa yang Bapak lakukan untuk mengisi waktu di sini?" tanya Nadia, ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan Pak Hadi. "Saya biasanya membaca buku atau berkebun. Terkadang, saya juga mengingat kembali kenangan-kenangan indah bersama istri saya," jawab Pak Hadi sambil menatap jauh ke arah taman. Nadia merasakan kesedihan dalam suara Pak Hadi. "Bapak tidak merasa kesepian?" tanyanya dengan lembut. "Kesepian adalah bagian dari hidup. Namun, kehadiranmu membuat saya merasa lebih hidup, Nadia," jawab Pak Hadi dengan tulus. Nadia terkejut mendengar pernyataan itu. Ia tidak menyangka bahwa kehadirannya dapat memberikan dampak yang begitu besar bagi Pak Hadi. Dalam hati, ia merasa terharu dan bertekad untuk membuat hari-hari Pak Hadi lebih ceria. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan lebih banyak percakapan dan tawa. Nadia mulai membawa beberapa buku dan majalah untuk dibaca bersama Pak Hadi. Mereka berbagi cerita, saling bertukar pikiran, dan terkadang tertawa bersama. Nadia merasa nyaman berada di dekat Pak Hadi, dan Pak Hadi pun merasa hidup kembali dengan kehadiran Nadia. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana namun hangat, Nadia dan Pak Hadi duduk di ruang tamu. Lampu-lampu redup menciptakan suasana yang intim. Nadia melihat Pak Hadi yang sedang menatap foto-foto lama di dinding. Ia merasa ada sesuatu yang mendalam dalam tatapan Pak Hadi. "Pak Hadi, apakah Bapak pernah merasa menyesal tentang sesuatu dalam hidup?" tanya Nadia, ingin menggali lebih dalam. Pak Hadi terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. "Menyesal? Namun, saya percaya setiap keputusan yang kita buat membawa kita ke tempat kita sekarang.
Saya tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi saya bisa menghargai setiap momen yang telah saya jalani. Nadia mengangguk, terkesan dengan kebijaksanaan Pak Hadi. Saya berharap bisa belajar banyak dari Bapak, ujarnya dengan tulus. Dan saya berharap bisa belajar dari semangatmu, Nadia. Kamu memiliki banyak hal yang bisa diberikan kepada dunia, balas Pak Hadi, membuat Nadia merasa dihargai. Malam itu, saat mereka berbincang, Nadia merasakan ketertarikan yang tidak biasa terhadap Pak Hadi. Meskipun ada perbedaan usia yang signifikan, ia merasa ada ikatan yang kuat antara mereka. Pak Hadi, di sisi lain, merasakan kembali semangat hidup yang hilang berkat kehadiran Nadia. Seiring waktu berlalu, Nadia dan Pak Hadi semakin dekat. Mereka berbagi lebih banyak momen berharga, dari berjalan-jalan di taman hingga berbincang di malam hari. Nadia mulai merasakan bahwa perasaannya terhadap Pak Hadi lebih dari sekadar rasa hormat dan persahabatan. Ia merasa terhubung dengan Pak Hadi dalam cara yang tidak bisa ia jelaskan. Namun, di balik semua itu, Nadia juga merasakan keraguan. Apakah perasaannya ini benar? Apakah ia siap untuk menghadapi konsekuensi dari perasaannya terhadap seorang kakek? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuinya. Tetapi ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Pak Hadi telah membawa kebahagiaan baru dalam hidupnya. Hari-hari berlalu, dan pertemuan mereka semakin sering. Nadia merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, dan Pak Hadi pun merasakan hal yang sama. Mereka berdua terjebak dalam perasaan yang indah namun rumit, dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Bagaimana kalau kita membaca buku bersama malam ini? Tanya Nadia, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaan yang mengganggu. Baiklah, buku apa yang ingin kamu baca? Jawab Pak Hadi sambil tersenyum, tetapi matanya menunjukkan ketertarikan yang lebih dalam. Nadia mengambil sebuah novel klasik dari rak buku, dan mulai membacanya dengan suara lembut. Pak Hadi duduk di sampingnya, mendengarkan dengan seksama. Suara Nadia yang merdu dan penuh emosi membuat Pak Hadi terpesona. Ia tidak hanya mendengarkan cerita, tetapi juga merasakan setiap kata yang diucapkan Nadia. Setelah beberapa bab, Nadia menutup buku dan menatap Pak Hadi. Pak, apa Bapak percaya bahwa cinta bisa datang di mana saja, bahkan di tempat yang tidak terduga? Tanyanya, ingin tahu pendapat Pak Hadi tentang cinta. Pak Hadi terdiam sejenak, merenungkan pertanyaan itu. Cinta adalah hal yang misterius, Nadia. Terkadang, ia datang tanpa kita duga. Dan terkadang, ia datang di saat kita paling membutuhkannya. Jawabnya dengan suara lembut. Nadia merasakan getaran dalam kata-kata Pak Hadi. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Apakah Bapak pernah merasakan cinta yang begitu dalam? Tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. Ya, saya pernah merasakannya. Cinta yang tulus dan mendalam. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jawab Pak Hadi, matanya berkilau dengan kenangan. Nadia merasa tergerak oleh jawaban Pak Hadi. Ia ingin tahu lebih banyak tentang cinta yang pernah dialami Pak Hadi. Apa yang membuat cinta itu begitu istimewa? Tanyanya, berharap bisa menggali lebih dalam. Cinta adalah tentang saling memahami, saling mendukung, dan berbagi kebahagiaan serta kesedihan. Ketika kamu mencintai seseorang, kamu akan melakukan apa saja untuk membuatnya bahagia. Jawab Pak Hadi, suaranya penuh emosi. Mendengar jawaban itu, Nadia merasakan jantungnya berdebar. Ia tidak bisa menahan perasaannya yang semakin dalam terhadap Pak Hadi. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa ia tidak hanya mengagumi Pak Hadi sebagai seorang kakek, tetapi juga merasakan ketertarikan yang lebih dalam. Setelah beberapa saat hening, Pak Hadi menatap Nadia dengan tatapan yang penuh arti. Nadia, kamu adalah sosok yang istimewa. Kehadiranmu membawa kebahagiaan baru dalam hidupku. Katanya, suaranya bergetar. Nadia merasa wajahnya memerah. Pak Hadi, saya juga merasa hal yang sama. Saya merasa nyaman dan bahagia berada di sini bersama Bapak. Jawabnya, berusaha jujur. Malam itu, mereka berbagi lebih banyak cerita dan tawa. Namun, di dalam hati mereka, ada perasaan yang tidak terucapkan. Ketegangan antara mereka semakin kuat, dan Nadia merasa seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi. Beberapa hari kemudian, saat mereka sedang bekerja di taman, Nadia merasakan keinginan untuk lebih dekat dengan Pak Hadi. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan dan pengalaman Pak Hadi. Pak, apakah Bapak pernah merasa takut kehilangan seseorang yang dicintai?
Tanyanya, mencoba membuka percakapan yang lebih dalam. Pak Hadi terdiam sejenak, kemudian mengangguk. Tentu saja. Ketika kamu mencintai seseorang, rasa takut itu selalu ada. Namun, kita tidak bisa membiarkan rasa takut menghalangi kita untuk mencintai. Jawabnya, matanya penuh kebijaksanaan. Nadia merasa terinspirasi oleh kata-kata Pak Hadi. Saya ingin belajar untuk mencintai tanpa rasa takut. Ujarnya, suaranya penuh tekad. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaan, mereka duduk di teras rumah. Suasana malam yang tenang membuat Nadia merasa lebih berani. Ia menatap Pak Hadi dengan tatapan yang penuh arti. Pak Hadi, saya ingin berbagi sesuatu dengan Bapak. Katanya, suaranya bergetar. Apakah itu, Nadia? Tanya Pak Hadi, menatapnya dengan penuh perhatian. Saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa terhubung dengan Bapak dalam cara yang tidak bisa saya ungkapkan. Ungkap Nadia, hatinya berdebar. Pak Hadi terdiam, tetapi matanya menunjukkan pemahaman. Saya merasakan hal yang sama, Nadia. Kehadiranmu membuat hidupku lebih berarti. Jawabnya, suaranya lembut. Mereka saling menatap, dan dalam keheningan itu, ada ketegangan yang tak terucapkan. Nadia merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tetapi ia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Hadi semakin dalam. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin kuat. Mereka berbagi lebih banyak momen berharga, dari berjalan-jalan di taman hingga berbincang di malam hari. Nadia merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, dan Pak Hadi pun merasakan hal yang sama. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Pak Hadi tiba-tiba menggenggam tangan Nadia. Nadia, saya ingin kamu tahu bahwa kamu sangat berarti bagi saya. Kehadiranmu telah mengubah hidupku. Katanya, suaranya penuh emosi. Nadia merasa jantungnya berdebar. Pak Hadi, saya juga merasa hal yang sama. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Jawabnya, suaranya bergetar. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Nadia merasakan ketegangan yang semakin kuat. Ia tidak bisa menahan perasaannya lagi. Dengan penuh keberanian, ia mendekat dan mencium pipi Pak Hadi. Momen itu terasa magis, seolah-olah waktu berhenti sejenak. Pak Hadi terkejut, tetapi kemudian ia tersenyum. Nadia, kamu adalah cahaya dalam hidupku. Saya tidak pernah berharap untuk merasakan cinta lagi di usia saya yang sekarang. Katanya, suaranya penuh kehangatan. Nadia merasa bahagia mendengar kata-kata Pak Hadi. Ia tahu bahwa mereka telah melangkah ke dalam wilayah yang baru dan tidak terduga. Namun, di dalam hati, ia juga merasakan keraguan. Apakah ini benar? Apakah mereka siap untuk menghadapi konsekuensi dari perasaan ini? Malam itu, mereka berbagi lebih banyak cerita dan tawa. Tetapi di dalam hati mereka, ada perasaan yang semakin dalam. Nadia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah selamanya. Dan ia tidak bisa menunggu untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka. Seiring waktu berlalu, Nadia dan Pak Hadi semakin dekat. Mereka berbagi lebih banyak momen berharga, dari berjalan-jalan di taman hingga berbincang di malam hari. Nadia merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, dan Pak Hadi pun merasakan hal yang sama. Mereka berdua terjebak dalam perasaan yang indah namun rumit, dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Malam itu, setelah momen ciuman yang penuh makna, Nadia dan Pak Hadi duduk dalam keheningan yang nyaman di teras rumah. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit malam, dan suara angin yang berdesir di antara pepohonan menciptakan suasana yang tenang. Namun, di dalam hati mereka, ada badai perasaan yang berkecamuk. Nadia merasakan campuran antara kebahagiaan dan ketakutan. Ia tahu bahwa hubungan mereka telah melangkah ke tingkat yang baru, tetapi ia juga menyadari konsekuensi dari perasaan ini. Pak Hadi, Nadia memulai, suaranya bergetar. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu benar? Apakah kita siap untuk ini? Pak Hadi menatap Nadia dengan tatapan lembut. Nadia, saya tidak pernah berharap untuk merasakan cinta lagi di usia saya yang sekarang. Namun, kehadiranmu telah mengubah segalanya. Saya merasa hidup kembali. Jawabnya, suaranya penuh kejujuran. Nadia merasakan jantungnya berdebar. Tapi, kita memiliki perbedaan usia yang besar. Apa yang orang lain akan katakan? Apakah kita bisa menghadapi semua ini?
Tanyanya, keraguan terlihat di wajahnya. Cinta tidak mengenal usia. Nadia, apa yang kita rasakan adalah sesuatu yang tulus. Kita tidak bisa membiarkan pendapat orang lain menghalangi kebahagiaan kita, kata Pak Hadi, berusaha meyakinkan Nadia. Mendengar kata-kata Pak Hadi, Nadia merasa sedikit tenang. Namun, ia masih meragukan keputusan yang harus diambil. Saya ingin mencintai Bapak sepenuh hati, tetapi saya juga takut akan konsekuensinya. Ungkapnya, suaranya penuh emosi. Pak Hadi menggenggam tangan Nadia dengan lembut. Kita tidak bisa memprediksi masa depan, tetapi kita bisa memilih untuk menjalani saat ini. Jika kita saling mencintai, kita harus berani menghadapi apapun yang datang. Ujarnya, matanya penuh keyakinan. Malam itu, mereka berbagi lebih banyak cerita dan tawa, tetapi di dalam hati mereka, ada perasaan yang semakin dalam. Nadia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah selamanya, dan ia tidak bisa menunggu untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin kuat. Mereka berbagi lebih banyak momen berharga, dari berjalan-jalan di taman hingga berbincang di malam hari. Namun, Nadia juga merasakan tekanan dari luar. Teman-temannya mulai bertanya tentang kehidupannya, dan ia merasa sulit untuk menjelaskan hubungan yang tidak biasa ini. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di taman, Nadia memutuskan untuk berbicara tentang perasaannya. Pak Hadi, saya merasa ada banyak hal yang harus kita bicarakan. Saya tidak ingin menyembunyikan hubungan kita dari orang lain, tetapi saya juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Katanya, suaranya penuh keraguan. Pak Hadi mengangguk, memahami perasaan Nadia. Saya mengerti, Nadia. Ini bukanlah situasi yang mudah. Namun, kita harus jujur pada diri kita sendiri dan pada orang lain. Jika kita ingin melanjutkan hubungan ini, kita harus siap untuk menghadapi konsekuensi. Jawabnya, suaranya tenang. Nadia merasa tertekan. Saya ingin mencintai Bapak sepenuh hati, tetapi saya juga tidak ingin mengecewakan orang-orang di sekitar saya. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, matanya penuh harapan. Pertama-tama, kita harus berbicara satu sama lain dengan jujur. Jika kita saling mencintai, kita harus berani untuk mengungkapkan perasaan kita. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menghalangi kebahagiaan kita, kata Pak Hadi, memberikan dukungan. Malam itu, setelah berbincang-bincang, Nadia merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan dan berbicara tentang hubungan mereka. Namun, ia juga merasa cemas tentang reaksi orang-orang di sekitarnya. Beberapa hari kemudian, Nadia mengundang beberapa teman dekatnya untuk berkumpul di rumah. Ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara tentang hubungannya dengan Pak Hadi. Saat teman-temannya tiba, suasana terasa ceria, tetapi Nadia merasakan ketegangan di dalam hatinya. Setelah beberapa saat berbincang-bincang, Nadia memutuskan untuk berbicara. Teman-teman, saya ingin berbagi sesuatu yang penting dengan kalian, katanya, suaranya bergetar. Teman-temannya menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, Nadia? Tanya salah satu temannya. Saya sedang menjalin hubungan dengan Pak Hadi, ungkap Nadia, suaranya penuh ketegangan. Suasana menjadi hening sejenak. Teman-temannya saling bertukar pandang, dan Nadia merasakan jantungnya berdebar. Apa maksudmu? Pak Hadi yang tua itu? Tanya salah satu temannya, terlihat terkejut. Nadia mengangguk, berusaha menjelaskan. Ya, dia adalah orang yang baik dan bijaksana. Saya merasa terhubung dengannya dalam cara yang tidak bisa saya jelaskan. Cinta tidak mengenal usia, kan? Ujarnya, berusaha meyakinkan mereka. Namun, reaksi teman-temannya tidak seperti yang diharapkannya. Beberapa dari mereka terlihat skeptis, sementara yang lain tampak khawatir. Nadia, kamu masih muda. Apakah kamu yakin ini adalah keputusan yang tepat? Tanya salah satu temannya, suaranya penuh keprihatinan. Nadia merasa hatinya hancur. Saya tahu ini tidak biasa, tetapi saya mencintainya. Saya tidak ingin menyembunyikan perasaan saya. Jawabnya, suaranya penuh emosi. Setelah beberapa saat, teman-temannya mulai berbicara satu sama lain. Kamu harus hati-hati, Nadia. Ini bisa menjadi masalah besar, kata salah satu temannya. Mendengar kata-kata itu, Nadia merasa putus asa. Ia tidak ingin kehilangan dukungan teman-temannya, tetapi ia juga tidak ingin mengorbankan perasaannya terhadap Pak Hadi.
Saya mengerti kekhawatiran kalian, tetapi saya ingin menjalani hidup saya dengan cara saya sendiri. Ungkapnya, suaranya penuh tekad. Setelah pertemuan itu, Nadia merasa bingung dan cemas. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan Pak Hadi tentang reaksi teman-temannya. Malam itu, saat mereka duduk di teras, Nadia memutuskan untuk berbicara. Pak Hadi, saya baru saja berbicara dengan teman-teman saya tentang hubungan kita. Mereka tidak mengerti dan khawatir tentang keputusan saya. Katanya, suaranya bergetar. Pak Hadi menatap Nadia dengan penuh perhatian. Apa yang mereka katakan? Tanyanya, suaranya lembut. Mereka merasa bahwa saya masih muda dan tidak seharusnya menjalin hubungan dengan seseorang yang jauh lebih tua. Mereka khawatir tentang konsekuensi dari hubungan ini, ungkap Nadia, matanya penuh keraguan. Pak Hadi mengangguk, memahami perasaan Nadia. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan. Namun, yang terpenting adalah apa yang kita rasakan satu sama lain. Jika kita saling mencintai, kita harus berani menghadapi semua ini. Jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Nadia merasa terharu mendengar kata-kata Pak Hadi. Saya ingin mencintai Bapak sepenuh hati, tetapi saya juga tidak ingin mengecewakan orang-orang di sekitar saya. Ungkapnya, suaranya penuh emosi. Cinta adalah tentang memilih satu sama lain, meskipun ada tantangan. Jika kita saling mencintai, kita harus berani untuk melangkah maju, kata Pak Hadi, menggenggam tangan Nadia dengan lembut. Mendengar kata-kata itu, Nadia merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa ia harus mengikuti kata hatinya. Saya ingin melanjutkan hubungan ini, Pak Hadi. Saya ingin mencintai Bapak tanpa rasa takut. Ujarnya, suaranya penuh tekad. Pak Hadi tersenyum, matanya bersinar dengan kebahagiaan. Saya juga ingin melanjutkan hubungan ini, Nadia. Kita akan menghadapi semua ini bersama-sama. Jawabnya, suaranya penuh kehangatan. Malam itu, mereka berbagi lebih banyak cerita dan tawa, tetapi di dalam hati mereka, ada perasaan yang semakin dalam. Nadia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah selamanya, dan ia tidak bisa menunggu untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka. Seiring waktu berlalu, Nadia dan Pak Hadi semakin dekat. Mereka berbagi lebih banyak momen berharga, dari berjalan-jalan di taman hingga berbincang di malam hari. Nadia merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, dan Pak Hadi pun merasakan hal yang sama. Mereka berdua terjebak dalam perasaan yang indah namun rumit, dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Dengan keberanian dan cinta yang tulus, Nadia dan Pak Hadi siap menghadapi dunia bersama. Mereka tahu bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan, dan mereka bertekad untuk menjalani hidup mereka dengan cara yang mereka inginkan, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi.